Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Faras Mutazaki dengan NIM 24 10 11 30 27. Dengan saya sendiri di Fahri Sapana dengan NIM 24 10 11 30 18. Nama saya Anita Nurul Hasif dengan NIM 24 10 11 30 19. Saya Wirya Yovika dengan NIM 24 10 11 21 99. Dengan saya Naisha Priscilia dengan NIM 24 10 11 30 12. Oke Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait dengan penggabungan dan juga perubahan gugatan. Silakan menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan gugatan dan perubahan gugatan. Untuk penggabungan gugatan adalah penyatuan beberapa gugatan yang mempunyai hubungan erat baik dari objek maupun dasar hukum dalam satu gugatan untuk diperiksa di pengadilan. Lalu penggabungan gugatan tersebut dasar hukumnya terdapat dalam pasal 127 HIR atau 180 RBG. Gugatan adalah tindakan penggugat untuk mengubah atau menyempurnakan isi gugatan dalam proses persidangan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Dan perubahan gugatan tersebut terdapat dasar hukum tidak ada di dalam HIR atau RBG, tapi ia dibenarkan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya untuk materi perbedaan penggabungan gugatan dan perubahan gugatan. Nah, untuk penggabungan gugatan dan perbedaan yang pertama itu penyatuan beberapa gugatan dalam satu perkara, sedangkan untuk perubahan gugatan itu perbaikan atau penyempurnaan isi gugatan yang sudah diajukan. Nah, kalau untuk perbedaan yang kedua, itu penggabungan gugatan itu terdapat dalam pasal 127 HIR atau 180 RBG. Sedangkan kalau untuk perubahan gugatan itu tidak ada di dalam HIR atau RBG, tetapi dia dibenarkan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Lalu untuk perbedaan yang ketiga, itu penggabungan gugatan itu saat menyusun gugatan itu melakukan penggabungan sejak awal, sedangkan untuk perubahan gugatan itu boleh dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Baik, selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum dari penggabungan dan juga pencabutan gugatan. Sebelum itu, kita masuk ke poin pertama, yaitu pencabutan gugatan, yang dimana itu tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam RV atau singkatan dari Règlement Recouverdering. Dalam RV itu sendiri, tepatnya pada pasal 271, menyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum perkara itu dibawa ke pemeriksaan atau si tergugat belum memberikan jawaban dari gugatan tersebut dan kepentingan tergugat belum terganggu. Sehingga dalam hal itu si penggugat dapat memutus atau membatalkan gugatan tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari pihak tergugat. Selanjutnya, apabila ada suatu kasus nih, sebaliknya, jika gugatan tersebut telah diketahui oleh pihak tergugat dan dia sudah memberikan jawaban, dan sehingga kepentingannya pun sudah terganggu oleh adanya gugatan itu, maka sebaiknya gugatan tersebut dilanjutkan dikarenakan biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh pihak tergugat. Nah, untuk itu perlu kita ketengahkan dalam konteks pidana, gugatan tersebut harus tetap dilanjutkan sebagaimana diatur dalam pasal 30 AB, dan untuk segala kerugian yang ditanggung, maka dalam perkara perdata itu harus dihentikan. Hal ini diatur dalam pasal 29 AB. Baik, yang kedua adalah penggabungan gugatan. Sama halnya dengan pencabutan gugatan tadi, penggabungan gugatan diatur dalam pasal 271 RV yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan itu diperbolehkan sepanjang proses pemeriksaan dengan catatan tidak mengubah ataupun menambah isi dari petiko yang sesuai dengan azas Anderab van der Is yang meliputi dasar tuntutan termasuk juga peristiwa-peristiwa tuntutan tersebut. Tidak hanya itu, hukum di Indonesia juga mengatur terkait dengan pencabutan dan penggabungan dari gugatan. Yang pertama adalah Putusan MA nomor 1652/K/1975 yang menyatakan bahwa
pencabutan gugatan itu harus memenuhi syarat-syarat dan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum acara perdata, termasuk kedua hukum tersebut tunduk pada aturan yang berbeda. Yang kedua, ada pula putusan MA nomor 660/K/SIP/1972 yang memperkuat relevansi dari gugatan itu sendiri atau penggabungan dan pencabutan gugatan itu. Masuk pada tahapan pengajuan penggabungan gugatan, di mana pada tahap awal para pihak atau calon penggugat bisa membuat satu surat gugatan bersama jikalau mereka mengalami suatu peristiwa hukum yang sama atau hubungan hukum yang sama. Jika mereka mengalami hal tersebut, maka mereka bisa membuat satu surat gugatan bersama dan menandatanganinya dan menyerahkannya ke pengadilan negeri. Setelah gugatan tersebut terdaftar ke pengadilan negeri, maka salah satu pihak bisa mengajukan permohonan gugatan jikalau adanya gugatan yang memiliki kesamaan objek dan juga bisa memberatkan keputusan hakim. Selain itu juga bisa dari hakimnya sendiri, yang dimana hakim memiliki wewenang untuk menggabungkan perkara. Masuk ke tahapan pengajuan permohonan di tengah proses, yang dimana ada 5, yaitu pemohon atau pihak yang keberatan bisa mengajukan tolak. Setelah itu pengajuan tersebut bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Setelah itu hakim akan memeriksa permohonan tersebut apakah diterima atau tidak. Dan juga hakim biasanya akan menanyai pada para pihak yang lain. Jikalau permohonan tersebut diterima, maka permohonan itu akan diperiksa dan lalu digabungkan dengan gugatan yang diajukan di awal. Itu ada dokumen dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dipenuhi itu adalah syarat materi, di mana syarat tersebut dibagi menjadi 3, yaitu adanya hubungan hukum yang sama, adanya jenis hubungan hukum yang sama, dan juga adanya dasar yang sama. Untuk dokumen untuk gugatan awal itu surat gugatan sendiri yang memuat identitas para pihak dan juga tuntutan mereka masing-masing. Yang untuk permohonan di tengah proses tersebut ada surat permohonan penggabungan gugatan, di mana surat tersebut berisi tentang identitas para pihak dan juga ada nomor perkara dan juga alasan mengapa penggabungan tersebut harus dilakukan. Selain itu juga ada soft copy dari surat gugatan dari perkara yang awal dan juga ada surat yang ada lafal yang dimana mengapa perkara tersebut harus digabungkan. Yang ketiga, ada mekanisme persetujuan dan penolakan oleh pengadilan, yang dimana yang pertama itu ada dari hakim. Apakah hakim akan melihat apakah perkara tersebut memenuhi asas dari sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua, hakim akan melihat apakah penggabungan perkara tersebut memberatkan perkara lainnya atau tidak. Yang ketiga, adanya legal standing, dan dimana hakim akan melihat para pihak yang digabungkan apakah memiliki objek yang sama. Dan yang kedua, ada dari surat sela, yang dimana sudah disinggung dari awal, dimana surat sela ini bukanlah keputusan akhir dari hakim sendiri, kan keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Jadi jika diterima oleh hakim, maka hakim akan menggabungkan perkara tersebut, dimana perkara yang diajukan dan juga perkara yang di awal. Dan jika ditolak, maka hakim akan memeriksa perkara satu persatu. Baik, selanjutnya itu prosedur dan juga mekanisme dari perubahan gugatan. Yang pertama, cara mengajukan perubahan gugatan yaitu penggugat mengajukan permohonan perubahan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang nanti akan ditangani oleh pengadilan tersebut. Lalu permohonan perubahan gugatan diajukan dengan surat permohonan yang berisi dari tuntutan, dasar hukum, dan juga objek. Perubahan gugatan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, dan juga penggantian dari tuntutan gugatan tersebut. Lalu pengadilan akan memeriksa apakah perubahan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat substansial, yang dimana syarat formal tersebut berisi dari prosedur dari gugatan, sedangkan syarat substansial berisi dari isi dari gugatan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah waktu perubahan gugatan. Menurut buku Irans Finarti, terdapat 3 pandangan utama yang mengenai perubahan gugatan terhadap penggugat, yaitu yang pertama, sampai perkara diputus sesuai dengan pasal 127 RT yang mengatakan memberikan keleluasaan penuh kepada penggugat untuk mengubah gugatan hingga putusan ini dijatuhkan. Namun hal ini dianggap dapat menghambat proses kewenangan dan juga penyelesaian gugatan tersebut. Lalu yang kedua yaitu hanya pada sidang pertama. Mahkamah Agung membatasi
perubahan gugatan hanya boleh dilakukan pada hari pertama dan harus hadir. Lalu yang ketiga yaitu sampai tahap replik publik. Pendekatan moderat yang umum diterapkan di praktik peradilan, penggugat masih boleh merubah gugatan hingga tahap replik publik, tapi tidak setelah pemeriksaan selesai dan para pihak memohon putusan. Contohnya pada putusan Mahkamah Agung nomor 546 K/September/1970. Yang ketiga yaitu implikasi perubahan gugatan terhadap proses persidangan. Yang pertama, jika pengadilan menerima perubahan gugatan, proses persidangan akan disesuaikan termasuk jadwal dan juga materi dari gugatan tersebut. Lalu yang kedua, tergugat diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi perubahan terkait gugatan tersebut. Lalu yang ketiga, jika perubahan mengubah pokok perkara secara signifikan, maka gugatan tersebut akan dilaksanakan dengan secara ulang. Lalu yang terakhir, jika perubahan gugatan ditolak, persidangan akan dilanjutkan dengan gugatan awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, penggabungan, dan perubahan penggabungan gugatan. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan. Nah, di sini mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, ini diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua adalah pencegahan terjadinya litigasi dan putusan yang bertentangan. Dan contoh ini adalah organisasi putusan di mana putusan yang saling bertentangan atas perkara atau pokok sengketa yang sama. Tiga adalah pertimbangan menghadap hak subjektif antara para pihak. Nah, di sini berkaitan dengan pengadilan memberikan ruang untuk para pihak untuk menyampaikan permasalahannya di hadapan hukum tanpa terbebani oleh formalitas prosedural yang kaku.
kasih.